Desa Langenharjo yang berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ternyata mempunyai sejarah panjang dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Desa ini dulunya merupakan tempat Pakubuwono IX berdiam dalam masa pengasingan. Ada sejumlah peninggalan Pakubuwono IX yang masih berdiri kokoh di Desa Langenharjo. Satu di antaranya adalah Pesanggerahan Langenharjo yang diperkirakan sudah ada sejak abad 18. Saat itu Pakubuwono IX sebelum menjadi raja memilih tempat yang berada di tepian Sungai Bengawan Solo untuk bermeditasi. Suasana pada zaman itu pun masih berupa hutan. Setelah Pakubuwono IX menjadi raja, tempat tersebut dimuliakan hingga menjadi bangunan seperti sekarang. Oleh sang putra yakni Pakubuwono X, tempat tersebut lebih dibaguskan kembali. Sehingga walaupun tempat itu adalah pesanggerahan dalam Pakubuwono IX, namun yang tampak adalah tulisan PB10. Baik, jadi Pesanggerahan Langenharjo itu kira-kira berdiri abad 18, yaitu 1870-an. Ketika itu Pakubuwono ke-9 sebelum menjadi raja memilih tempat ini di tepian Bengawan Solo untuk melakukan istilahnya tetirah atau tarekot atau menyepi, menyendiri, bermeditasi. Tentu dulu tidak seperti ini. Bangunan dulu itu masih itu pendopo kuncung itu, jadi kira-kira rumah desa begitulah. Abad 18 itu belum ada listrik. Bengawan Solo juga masih banyak hutan. Lalu kemudian beliau mendirikanlah tempat untuk tetirah di sini. Itu pada abad 18. Lalu kemudian setelah beliau menjadi raja, kemudian tempat ini dimuliakan menjadi bangunan seperti sekarang ini. Bahkan dibaguskan lagi oleh putranya beliau, Pakubuwono ke-10. Sehingga walaupun ini adalah pesanggerahan dalam Pakubuwono ke-9, tetapi kalau Anda masuk tadi ada tulisannya PB10. Itu artinya yang memuliakan, membangun secara besar-besaran dan bagus seperti ini adalah Pakubuwono ke-10, karena Pakubuwono ke-10 itu adalah masa keemasan dinasti Kasunanan Surakarta di Ningrat. Nah, tetapi ketika Pakubuwono ke-9 pun ini juga sudah dipakai sebagai kantor Sekretariat Negara Keraton Surakarta, sehingga bangunannya pada saat itu juga cukup megah. Luas bangunan di sini itu adalah 19.000 square meter atau 1,9, hampir 2 hektar. Tetapi kemudian berkurang 400 atau 500 meter persegi karena ada proyek tahun 82 kalau nggak salah pelurusan Bengawan Solo oleh PUPR, sehingga yang depannya ini mestinya alun-alun beringin 2 baru sungai atau kali, kita kepotong miring nih sekarang ini 500 meter, sehingga bangunan menjadi 1.000, tinggal 1.400-an atau 300-an square meter. Saat Pakubuwono X memimpin, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sedang berada pada masa keemasan. Hal itu terlihat dari bangunan kantor Sekretariat Keraton Surakarta pada saat itu yang sudah cukup megah dan luas. Konon, Pesanggerahan Langenharjo pernah dijadikan sebagai tempat tahanan PKI. Pada tahun 1965, umumnya keraton selalu bersedia membantu pemerintah, termasuk pada saat penumpasan dan penangkapan tokoh-tokoh PKI yang ada di Solo dan sekitarnya. Pesanggerahan Langenharjo dipilih karena memiliki tempat yang luas untuk menjadi tahanan sementara. Tokoh-tokoh PKI itu bahkan disebut dieksekusi di Sungai Bengawan Solo. Selain sebagai lokasi tahanan PKI, Pesanggerahan Langenharjo juga dijadikan sebagai gudang senjata oleh TNI. Dalam perjalanannya Gusti, di Pesanggerahan Langenharjo sendiri kan sempat dijadikan tempat untuk tahanan PKI. Kok bisa aset dari keraton menjadi penjara PKI waktu itu? Jadi, kapan itu? Baik. Jadi pada umumnya keraton ini selalu bersedia membantu Republik ini. Ketika tahun 65 lalu kemudian terjadi penumpasan ya istilahnya, atau
penangkapan tokoh-tokoh PKI di Solo dan sekitarnya yang memang dianggap sebagai basis PKI, tentu tentara pada saat itu membutuhkan tempat yang luas, ya, beserta bangunannya yang siap menjadi tahanan sementara. Nah, bangunan dan tanah yang luas yang ada itu milik keraton, sehingga ayahanda kita yang pada saat itu juga TNI memberikan bantuan kepada TNI dan pemerintah untuk meminjamkan tempat ini untuk tahanan PKI. Dulu di sini dikasih bedeng-bedeng cerita orang-orang dulu untuk tahanan-tahanan, dan kemudian ada katanya eksekusi segala macam di Sungai Bengawan Solo, karena ini depannya Sungai Bengawan Solo. Di situ itu cerita orang-orang tua dulu. Ada berapa yang ditahan di sini, Gusti? Ya mungkin sekitar katanya sih banyak sekali ya, karena orang nggak boleh masuk, nggak bisa menghitung. Lalu kemudian di sini terjadi kamar-kamar dikasih bedeng-bedeng gitu. Bahkan tidak hanya itu, setelah G30S tempat ini juga dipakai sebagai depo militer minyak gitu. Sementara juga gudang senjata di tempat-tempat dalam sini itu dipakai gudang senjata oleh TNI. Sampai berapa lama itu, Gusti, dijadikan? Selesai itu sekitar 3-4 tahun. 3-4 tahun. Kalau untuk eksekusinya sendiri apakah juga dilakukan di dalam pesanggrahan atau di luar pesanggrahan? Di luar, menurut ceritanya di luar. Jadi lebih banyak di Sungai Bengawan Solo. Kesaksian-kesaksian di kita lihat videonya itu juga di Bengawan Solo, di sungai gitu. Utamanya di Kertek Bacem. Apakah Gusti juga menyaksikan sendiri proses eksekusi itu atau? Enggak, saya 1995 itu masih kelas 1 SD. Bisa tinggal di keraton, dan keraton itu juga ada tempat yang dipinjamkan oleh tahanan PKI, yaitu Sasno Mulyo. Itu depan keraton persis, sama seperti itu. Tak berlangsung cukup lama, pesanggrahan Lengenharjo digunakan sebagai tempat tahanan PKI hingga gudang senjata TNI kurang lebih 3 hingga 4 tahun lamanya. Setelah 4 tahun, pesanggrahan Lengenharjo dikembalikan lagi ke keraton. Kemudian yang menghuni tempat ini pada saat itu adalah Eyang Notopuro. Pesanggrahan Lengenharjo ini mempunyai bangunan yang banyak patung, lampu-lampu hingga pemandian air hangat. Hal itu yang membuat pesanggrahan ini kemudian dijadikan sebagai wisata umum oleh keraton. Di bagian pendopo depan, tengah, dan di bagian dalam biasanya digunakan sebagai tempat ritual, meditasi, permohonan, hingga doa dan zikir. Akhirnya setelah adanya Undang-Undang Cagar Budaya di tahun 2000-an, Keraton Surakarta kemudian mendaftarkan tanah dan bangunan pesanggrahan Lengenharjo sebagai cagar budaya. Cagar budaya ini berada pada klasifikasi A di bawah naungan BPCB Jawa Tengah yang berkantor di Candi Pelausan. Jadi setelah menjadi tahanan PKI kira-kira 4 tahun ini, tanah pesanggrahan Lengenharjo dikembalikan lagi ke keraton. Kemudian yang menghuni tempat ini pada saat itu adik ayahanda PP12, yaitu Eyang Notopuro namanya. Itu menempati di sini cukup lama. Bangunan ini masih banyak patung, lampu-lampunya masih utuh, lalu kemudian relatif dibersihkan lagi dari tengah, belakang, hingga permandian belerang di belakang. Kemudian akhirnya tempat ini karena ada permandian air hangat dan belerang, kemudian dijadikan wisata umum oleh keraton. Kemudian di sana rame menjadi ikon pesanggrahan, di mana di sana ada umbul air hangat dan belerang, dan ada gasnya. Kalau dinyalakan sore itu nyala. Sini belum ada listrik. Ketika saya masih SD itu main ke sini itu di bawah pohon beringin sana dinyalakan. Kalau malam lampunya ada gasnya. Nah itu terjadi sekitar sampai tahun 71, ikon pesanggrahan di sana. Di sini pendopo depan, tengah, dan dalam itu biasanya orang digunakan sebagai tempat ritual, meditasi, ada panyunan, ada doa, ada zikir, dan lain-lain. Itu sudah terjadi sejak dulu. Lalu kemudian karena ada Undang-Undang Cagar Budaya tahun 2000 sekian, Keraton Surakarta mendaftarkan
tanah dan bangunan ini sebagai cagar budaya. Karena keraton memang belum bisa merawat tempat ini karena kedudukannya sekarang bukan kerajaan lagi, sehingga butuh bantuan pemerintah untuk merevitalisasi maupun merawat tempat ini. Dan kira-kira 20 tahun yang lalu setelah itu memang tempat ini dipugar oleh pemerintah. Lalu kemudian tahun 2000 didaftarkan sebagai cagar budaya, sehingga kalau kita masuk dari depan itu ada tulisannya Balai Cagar Budaya. Nah, tanah dan bangunan masih tetap milik keraton, tetapi pengelolaannya keraton bekerja sama dengan Balai Cagar Budaya, di mana kalau terjadi kerusakan pihak keraton memberitahukan kepada BPCB. Di sini adalah Balai Cagar Budaya klasifikasi A, di bawah naungan BPCB Jawa Tengah yang berkantor di Candi Pelausan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian di sini setelah itu tetap menjadi tempat wisata religi, artinya banyak orang datang ke sini untuk menyepi, meditasi, meniru zaman Pakubuwono ke-9 yang menempati di sini, tempat laku prihatin. Nah, kemudian pendopo ini juga atapnya sempat mangkrak 2 tahun yang lalu. Kemudian kami beserta teman-teman yang peduli terhadap cagar budaya setelah selesai menutup atap ini. Walaupun di dalam masih banyak kebocoran, tembok jebol, lalu kemudian bocor di mana-mana di dalam itu, pada prinsipnya kita berharap para simpatisan budaya untuk peduli untuk membantu tempat ini. Selain itu, lokasinya juga kerap digunakan sebagai tempat wisata religi. Meski pernah dijadikan sebagai tempat tahanan tokoh PKI, namun Pesanggerahan Langenharjo ini jauh dari hawa maupun cerita mistis. Kan tempat ini pernah dijadikan penjara untuk PKI, dan di sekitar Pesanggerahan juga pernah dijadikan tempat eksekusi. Apakah ada mungkin cerita-cerita yang berkembang di masyarakat mungkin terkait dengan tempat ini pernah dijadikan lokasi penjara atau tempat eksekusi tersebut? Ya, pandangan masyarakat tidak berubah karena ini tempat atau keraton, ya kan, dan dipakai penjara pun hanya 3 tahun waktu itu, sehingga tidak ada korelasi maupun cerita-cerita yang buruk mengenai tempat ini. Dan bahkan di sini selalu ramai didatangi para peziarah yang ritual meditasi segala macam itu di sini mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar daripada tempat yang dulu dipakai PKI dan segala macam. Ada cerita mungkin ada dari warga yang pernah berkunjung ke sini mungkin akan melihat atau merasakan sesuatu bahwa PKI dulu? Enggak ada sama sekali, justru ya berbalik. Jadi di sini tetap menjadi tempat yang mempunyai energi yang positif gitu loh. Banyak pengalaman para ritual tidak mengetahui atau tidak merasakan hal tersebut. Selain di sini itu keberkahan isinya, rasa damai dan keberkahan. Yang saya wawancara para pengunjung ini kalau masuk ke sini, keberkahan dan rasa damai. Jadi walaupun di sini pernah menjadi tahanan PKI, tidak ada distorsi bagi para spiritual yang datang ke sini mendapatkan gambaran-gambaran yang menyeramkan. Seperti di Keraton Sasnomulyo juga pernah jadi tahanan PKI, juga tidak ada mendapatkan gambaran-gambaran yang menyeramkan terkait dengan PKI atau distorsinya. Karena memang tempat sini adalah tempat yang tempat raja ketika bertiraka, jadi tempat itu hanya ketika PKI hanya dipakai sementara, itu tidak terpengaruh gitu. Dan itu salah satu kepedulian Keraton Surakarta membantu NKRI ketika ada masalah. Justru tempat ini dianggap mempunyai energi positif yang penuh keberkahan. Pesanggerahan Langenharjo pernah didatangi sejumlah tokoh seperti politisi Wiranto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga Presiden Joko Widodo. Pesanggerahan Langenharjo ini bisa dibilang menjadi lokasi wajib untuk dikunjungi ketika sejumlah tokoh bertolak ke Solo. Dalam konsep budaya Jawa, orang-orang biasanya akan melakukan tirakat di Pesanggerahan Langenharjo ini.
Mereka biasanya membersihkan jiwa dengan menginap selama 3 hingga 4 hari dengan harapan bisa membersihkan jiwa dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Di lokasi ini biasanya masyarakat datang ke sini melakukan apa, dan siapa saja mungkin tokoh-tokoh besar yang pernah datang ke sini? Ya, kalau tokoh besarnya yang saya alami ya, dan saya lihat sendiri adalah Pak Wiranto pada saat itu Gus Dur, lalu kemudian Gubernur DKI Pak Wiyogo, lalu kemudian kalau yang sekarang Pak Condro juga ke sini, Jokowi sebelum jadi wali kota. Nah, orang suka laku dan tirakat itu Pesanggrahan Nanarjo itu salah satu kunjungan wajib yang terdekat dari Solo dan memang tempat ritual seorang raja. Sehingga bagi para spiritual di sini tempat ini kunjungan wajib. Kira-kira gitulah. Karena luasnya, karena ketenangannya, karena juga cerita-cerita spiritual para yang datang ke sini direferensi untuk itu. Maka saya juga buka channel Pesanggrahan Nanarjo, channel YouTube yang isinya pengalaman-pengalaman orang dari sini, mulai saya dokumentasi dalam bentuk video, pengakuan, testimoni dan lain-lain. Kalau biasanya di sini melakukan apa saja Gusti? Jadi pengalaman saya di sini 3 tahun itu kedatangan ratusan, mungkin bahkan ribuan ya tamu yang memang dulunya sejak zaman kecil juga saya lihat banyak orang ke sini hanya meditasi di tempat pendopo ini yang belakang saya ini, lalu kemudian pendopo dalam atau di depan manggis, kuit manggis, bawah beringin, dan di mana aja yang mereka suka, di bawah tangga utamanya tempat sarean beliau itu biasanya melakukan ritual meditasi, tarekat, panyuwunan itu ada di sini. Gitu. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan. Jadi kalau dalam konsep budaya Jawa, orang ritual itu memang idealnya dengan puasa dan mencegah makan dan mengurangi tidur. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang Jawa, memang cara mengetahui jati diri atau membersihkan jiwa, mengolah rasa itu dengan mengurangi makan dan tidur. Nah, di sini juga begitu, ada yang nginep 3 hari, 4 hari, yang makan dan tidur di tempat lain, tapi kemudian endingnya di sini juga ada. Harapan mereka akhirnya bersih kejiwaannya, timbul rasanya, karena manusia terdiri rasa, cipta dan karya, dan rasa dan cipta, rasanya dibesarkan, kemudian koneksitas pribadi terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi connecting, sehingga doa dan panyuwunannya gampang kabul. Kira-kira itu konsepnya. Yang dilakukan ya hanya diam, bersila, diam, mengheningkan cipta kalau bahasanya gitu, atau mendengarkan napas, angin dan lain-lain agar jiwanya tenang. Setelah itu apa yang terjadi itu masing-masing spiritual berbeda-beda. Tempat di Langenharjo ini dijadikan penjara PKI. Jenengan saat itu masih usia berapa dan melihatnya itu seperti apa Pak tempat ini? Saya dulu masih umur 7 tahun dan dulu di sini itu luas, pesanggrahan ini luas. Jadi sebelum itu tak tahun 90-an ada pelurusan Bengawan Solo. Jadi pesanggrahan ini kena sekitar 5.000-an. Jadi dulu sini lebar Mas, ada pagar itu, pagar. Terus ada pintu 3 di sana, pintu besar, tengah sini pintu juga, di sana juga pintu. Dan tahanan itu di sini semua, di dalam ini. Kalau di gerbang itu dijadikan apa Pak? Di gerbang itu ya ada penjagaan dari tentara Pak, waktu itu tentara Pak. Saya waktu kecil itu tentara. Jadi penjagaan juga ketat. Bebas untuk mengakses tempat ini bukan Pak? Oh, enggak bisa. Itu penjagaan ketat, enggak bisa. Jadi hanya lewat depan saja. Kalau selama dijadikan penjara ini Pak, yang dialami warga seperti apa Pak?
selama tempat ini dijadikan penjara, apakah juga berinteraksi dengan tahanan PKI yang ada di sini atau seperti apa? Ya bisa berinteraksi, tapi kalau dia pas keluar tuh, kalau di dalam enggak bisa tuh, Pak. Udah. Jadi terus kalau sore itu di apa tahanan itu mandinya kan banyak sekali tuh mandi di rumah kampung-kampung tuh. Ya, sampai sana, sampai ke arah Jati sana, lingkungan sini karena kan banyak. Jadi ke kampung-kampung sore itu dengan saya. Dan itu hubungannya juga bagus dengan masyarakat. Ya. Mereka pas berinteraksi dengan masyarakat itu gimana Pak? Apakah jenengan melihatnya apakah terbebani atau ketakutan dan dijaga oleh tentara mboten saat keluar tahanan itu? Waktu itu enggak ada penjagaan, jadi ya bebas santai, enggak begitu apa, enggak ada yang takut juga, belajar aja biasa. Oh kalau itu dari tahanan, dari pesanggrahan aja ya gitu. Saat itu apakah kegiatan warga juga terbatas sih Pak selama di sini dijadikan tahanan PKI? Kegiatan warga seperti itu apakah ada pembatasan juga dari mungkin militer, dari penjagaan seperti itu? Waktu itu saya kira ya enggak ada Pak, karena apa ya, ini kan ini jalan bukan ya jalan umum, termasuk jalan umum. Jadi orang lewat kan tapi enggak bisa masuk sini. Yang masuk enggak bisa masuk pesanggrahan. Tapi situ kan banyak tahanan itu banyak sekali. Tapi enggak bisa masuk. Orang-orang kampung tuh waktu itu aja potong rambut aja kan sama orang-orang tahanan itu. Pak, kalau jenengan dulu nggih mesone mboten saat adanya eksekusi PKI di Bengawan Solo di Bajem? Saya itu belum pernah, hanya dengar setiap malam itu ada tembakan itu. Kalau itu orang tua saya itu ngomong itu orang-orang tadi ditembaki hanya gitu. Tapi saya enggak tahu itu. Dengarnya itu setiap hari apa? Setiap malam itu. Tapi kalau pagi sampai sore mboten gitu? Kayak kurang begitu. Saya kira tidak itu. Ya. Suara tembakan itu terdengar Pak? Terdengar malam. Di sini kan dijadikan salah satu tempat lokasi PKI Pak. Apakah ada warga juga atau di daerah sini yang menjadi basis PKI Pak? Sini tidak ada yang masuk sini. Dulu ada PKI tapi tidak di sini tahannya Pak. Di luar sini. Sini jadi orang yang ditahan di sini orang-orang luar Langenarjo semua. Orang luar. Langenarjo tidak ada yang ditahan di sini. Saat ini kan pesanggrahan Langenarjo dijadikan sebagai cagar budaya dan wisata juga untuk masyarakat. Harapannya jenengan untuk tempat ini seperti apa Pak? Kalau saya ya senang sekali Pak, karena nanti lebih ramai lagi dan bisa Langenarjo bisa ya namanya ramai dan kembali lagi apa dari dulu sudah air hangat mulai waktu itu tuh kan air belirang tuh keluar sendiri dan orang sudah saya kira seluruh sudah terkenal di sini tuh untuk air hangat, untuk mandi, untuk apa ya yang gatal-gatal tuh untuk penyakit kulit. Harapan saya kembali lagi gitu. Saya dan ini lebih ramai lagi harapannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.